Selamat pagi teman-teman. Kami pada hari ini di sini akan mempresentasikan tentang managing intergroup konflik atau bisa disebut dengan cara menangani konflik antar kelompok. Di sini kelompok kami beranggotakan Belina Aferin, Pipin Indra Romawati, Freddy Dara, Wasiatul Alaina, dan juga Dela Lupitasari. Mari kita mulai presentasinya sekarang. Ya, di sini ada beberapa konflik antar kelompok ya. Saya akan sebutkan semuanya. Jadi yang pertama ada konflik antar kelompok tidak terkait dengan peringkat pengawasan kinerja pekerjaan masing-masing karyawan. Lalu yang kedua, konflik antar kelompok juga tidak mempengaruhi persepsi efektivitas organisasi, iklim organisasi, dan kepuasan kerja. Yang ketiga, konflik antar kelompok bisa menyebabkan kelelahan kerja, ketidakpuasan, stres dalam anggota organisasi. Hasil dari konflik antar kelompok efektif atau tidak, itu tergantung pada bagaimana cara kelompok-kelompok yang terlibat menanganinya. Menurut Black dan Monton, ada dua konsekuensi konflik antar kelompok. Yang pertama, bisa menjadi disfungsional jika ditangani dengan tidak efektif, yaitu menunjukkan mengapa konflik ada yang menang, ada yang kalah. Yang kedua, bisa menjadi fungsional jika anggota kelompok yang mengelola konflik dengan cara integrasi atau penyelesaian masalah. Konsekuensinya, konflik antar kelompok menjadi sangat efektif. Itu dikatakan menurut Lawrence dan Lorch. Manajemen konflik antar kelompok akan melibatkan beberapa hal, yaitu seperti penyaluran energi, keahlian, dan juga sumber daya dari anggota kelompok yang bertikai, bertujuan untuk menyelesaikan masalah itu secara sinergis dan bersama. Ada beberapa diagnosis dan intervensi untuk mengelola konflik antar kelompok, antara lain diagnosis ada seperti wawancara, observasi, catatan perusahaan, persepsi anggota organisasi. Sedangkan kalau intervensi merupakan proses dan struktural untuk pengelolaan konflik antar kelompok. Lalu di sini ada pengukuran diagnosis komprehensif konflik antar kelompok. Jadi di sini ada 4 ya. Kita bahas. Yang pertama adalah jumlah konflik yang ada antara dua kelompok tertentu. Yang kedua, gaya penanganan konflik anggota in-group dan anggota out-group. Ketiga, sumber konflik antar kelompok dan gaya penanganan konflik tersebut. Keempat, pembelajaran organisasi dan efektivitas hubungan antar kelompok. Lalu di sini ada analisis data diagnostik. Sebelumnya harus menunjukkan yang pertama, jumlah konflik antar kelompok dan apakah menyimpang dari norma-norma nasional secara signifikan. Lalu yang kedua, hubungan jumlah konflik antar kelompok dan gaya penanganan konflik terhadap sumbernya. Tiga, hubungan konflik antar kelompok dan gaya penanganan pembelajaran konflik tersebut dan efektivitas hubungan antar kelompok. Yang pertama, diferensiasi sistem. Mengapa diferensiasi sistem bisa menjadi sumber konflik antar kelompok? Karena setiap kelompok pasti memiliki fungsi, tujuan, norma yang berbeda-beda guna untuk bersaing satu sama lain, memperebutkan sumber daya, kekuasaan, dan status. Sehingga sistem yang berbeda-beda itu akan menimbulkan konflik yang rumit antar kelompok. Yang kedua ada interdependensi atau saling ketergantungan. Interdependensi yang terkumpul mengacu pada situasi kelompok menjadi independen. Jadi independen itu menjadi cenderung lebih mementingkan kepentingan kelompoknya sendiri. Yang ketiga ada ketergantungan sumber daya langka. Menurut Brad dan Lockness, penyebab dasar konflik antar kelompok adalah perbedaan
dan juga ketergantungan sumber daya langka. Subsistem suatu organisasi seringkali harus bergantung pada sumber daya bersama berupa material dan non-material untuk mencapai tujuan masing-masing. Friedkin dan Simpson mengamati ketidakkonsistenan antar subunit terjadi ketika tidak semua preferensi subunit dapat secara bersamaan terpenuhi. Pada tahun 1969, Walton dan Dutton mengatakan semakin besar ketergantungan yang dirasakan pada sumber daya bersama, semakin besar juga kemungkinan konflik antar kelompok itu terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika ada ambiguitas yurisdiksi. Apa itu ambiguitas yurisdiksi? Yurisdiksi yang di atas properti, otoritas, dan tanggung jawab antara dua atau lebih subsistem yang tidak didefinisikan dengan jelas, sehingga menimbulkan ambigu. Ambigu itu memunculkan ketidaksepakatan antara pembelian dan produksi antar karyawan, sehingga bisa memicu timbulnya konflik antar kelompok. Bismillahirrahmanirrahim. Di kesempatan kali ini kami akan mencoba membahas tentang relationship between line and staff, hubungan antara line dan staff. Begitu pula dengan adanya konflik di berbagai aturan yang telah dibuat dan juga beberapa staff yang ada, muncul beberapa sumber konflik yang mungkin sering terjadi di antara peraturan dan juga staff, seperti itu ya. Nah, beberapa di antaranya ialah pertama, staf sering merasa emosional ketika mereka harus untuk memahami suatu kebutuhan tertentu. Jadi di sini mungkin seperti atasan menyuruh bawahannya seperti itu untuk mengerjakan suatu hal dengan tepat, dengan deadline yang sekiranya itu di luar batas peraturan yang ada seperti itu. Jadi si staf ini merasa mungkin kesal, mungkin marah, seperti itu. Memang suatu kewajiban, tapi emosional mereka pun di sini diadu seperti itu ya. Jadi marah, kesal, dan seperti itu. Lalu yang kedua, beberapa dari mereka juga merasa emosional ketika harus terlalu sering menasihati dan dinasihati di luar jalur keberadaan dan garis yang berlaku. Seperti contohnya misal, atasan sering menegur, walaupun mungkin tidak ada kesalahan sebetulnya yang terlalu riskan untuk diatasi seperti itu ya, atau untuk dinasihati. Begitu pula dengan antara staf, seharusnya para staf ini kan sudah memahami segala peraturan yang ada dan juga memahami bagaimana konsekuensi ketika mereka sudah bekerja di suatu tempat, seperti itu. Lalu yang ketiga, ada pula di suatu masa para staf harus membenarkan keberadaan mereka untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan diinginkan. Mungkin ini sama seperti halnya seseorang yang berusaha mempertahankan suatu kapasitas dan kapabilitas dirinya di suatu tempat untuk memenuhi segala kebutuhan dan juga segala kepentingan yang harus diinginkan dan harus dicapai seperti itu. Lalu yang keempat, pada dasarnya suatu kelompok staf akan berhasil jika ide-ide mereka diterima oleh seluruh anggota staf yang ada. Ini mungkin berlaku pada semua aspek. Ketika kita bermusyawarah, mungkin seluruh anggota mungkin akan menyampaikan ide ataupun staf akan menyampaikan beberapa ide-ide mereka yang cemerlang untuk membuat suatu kepentingan atau kebutuhan. Nah, ide ini akan diterima jikalau seluruh anggota yang ada dalam pertemuan atau dalam lingkup staf yang ada menerima semua ide-ide yang dilontarkan oleh staf tersebut. Nah, biasanya ketergantungan asimetris antara staf adalah pemicu utama konflik. Jadi, mungkin ada A, B, C, dan D. A mempunyai tugas sendiri, B mempunyai tugas sendiri, C mempunyai tugas sendiri, D mempunyai tugas sendiri, tapi dalam garis yang sama. Jadi, misal si A ini punya tugas A, tapi dia malah menggantungkan kepada si B karena dia berpikir bahwasanya si B juga mempunyai tugas yang sama lah sekiranya dengan si A. Jadi, ketergantungan yang sering memudahkan atau dalam arti kata menyepelekan seperti itu. Jadi inilah pemicu utama konflik sebetulnya.
demikian, banyak pula aspek memicu konflik antara para staf. Nah, beberapa caranya untuk menangani atau meminimalisir konflik yang terjadi ialah mungkin adanya diagnosis yang tepat antar kelompok secara rinci guna mencari tahu seberapa besar konflik yang ada dalamnya. Jadi, seluruh kelompok staf, nah, kita mempunyai kelompok-kelompok staf nih, ada kelompok staf A, ada kelompok staf B, C, D, begitu pun seterusnya, harus didiagnosis terlebih dahulu. Nah, kita analisa terlebih dahulu. Dari kelompok A kira-kira apa ini urusannya, apa ini konfliknya, apa ini pertikaiannya, begitu pula dengan B, C, sampai dengan akhir. Seperti itu. Jika kita sudah mendiagnosis dari A, B, C, sampai dengan akhir, kita akan mengetahui mana sekiranya pertikaian atau konflik-konflik yang terjadi di antar kelompok. Seperti itu. Nanti ketika sudah ketika sudah tahu apa pertikaian dan konflik yang terjadi antara kelompok, maka kita akan bicarakan secara baik-baik seperti itu. Dan nanti akan dicari bagaimana titik untuk menyelesaikan suatu permasalahan tersebut. Lalu yang kedua ialah merinci ke seluruh aspek lain, lapisan aspek dari suatu perusahaan dan instansi lainnya. Suatu perusahaan itu juga ada kerjasama dengan instansi lainnya. Nah, mungkin ini berarti dengan luaran dari suatu perusahaan. Ketika kita tadi mendiagnosis dalam perusahaan, kita akan mendiagnosis kembali luar perusahaan bagaimana kinerja atau kerjasama ataupun data-data ataupun hasil output dari kerjasama antara perusahaan ini dengan perusahaan lainnya seperti itu. Lalu diagnosis secara formal melalui kebijakan dan peraturan yang ada. Nah, setelah kita mendiagnosis seluruh anggota kelompok staf dari A, B, C sampai dengan seterusnya, kemudian kita mendiagnosis pula dari dalam perusahaan, begitu juga dengan kerjasama luar perusahaan dengan instansi lainnya, maka yang harus didiagnosis lainnya ialah melalui kebijakan dan peraturan yang sudah dibuat. Nah, dengan ini kita harus mendiagnosis bagaimana kebijakan dan peraturan yang sudah dibuat sebelumnya. Kira-kira peraturan dan kebijakan yang sudah dibuat sebelumnya itu apakah masih cocok dan relevan ketika digunakan untuk hal-hal yang sekiranya sudah tidak bisa diatasi lagi atau dibuat dengan kebijakan atau peraturan yang sudah ada seperti itu. Lalu yang terakhir, adanya relasi dan kerjasama antara pihak intergroup dan juga outgroup. Nah, maksudnya dari kerjasama antara pihak in-group dan juga out-group, jadi bagaimana in-group itu dalam kelompok-kelompok staff tersebut yang saya sudah sebutkan sebelumnya, itu bisa bekerja sama dan memberikan dukungan, memberikan bantuan, begitu pula sebaiknya, antara kelompok staff yang di dalam in-group ya, maksudnya dengan out-group, dengan perusahaan lain yang sedang bekerja sama seperti itu. Nah, ataupun dengan anggota out-group di luar kelompok-kelompok staff tersebut. Mungkin ada saja ketika ada kelompok A, B, C, dan D, mereka hidup dalam satu lingkup yang namanya kelompok L misal. Nah, nanti ada pula kelompok G, H, I, J dalam lingkup kelompok S misal. Jadi kelompok-kelompok yang ada dalam suatu perusahaan itu nanti dia akan mengakar gitu seperti itu. Nanti bagaimana antara kelompok-kelompok ini pun dia bisa bekerja sama. Nah, dengan adanya kerja sama itu memudahkan untuk semua pihak memberikan hasil yang terbaik apa yang diinginkan dan apa yang sesuai dengan kebutuhannya. Saya kira seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Itu sendiri adalah teknik yang bisa diartikan secara luas, yaitu proses dan struktural yang disajikan untuk mengelola konflik antar kelompok. Metode intervensi ini disajikan cukup komprehensif, yang diharapkan bisa mempengaruhi jumlah konflik antar kelompok dan gaya penanganannya. Ada beberapa pendekatan untuk menyelesaikan konflik antar kelompok yang mengarah pada frustasi dan kegagalan. Yang pertama, kerjasama berdasarkan dekret, di mana ketika kedua belah pihak yang terlibat konflik dipaksa harus berbaikan dan bekerja sama atas perintah mutlak pimpinan tanpa adanya upaya untuk menyelesaikan konflik terlebih dahulu. Hal ini akan menimbulkan rasa frustasi pada masing-masing kedua belah pihak. Kedua, negosiasi dan dilema pahlawan pengkhianat.
Kedua belah pihak berupaya mencari penyelesaian konflik melalui perundingan untuk mencapai hasil akhir yang memuaskan. Namun di sisi lain, kedua belah pihak memiliki keraguan akan satu sama lain dan tidak merasa yakin bahwa lawan masing-masing tidak akan berbalik mengkhianati. Maka hal-hal tersebut akan berujung pada buntunya proses negosiasi dan mencapai hasil akhir. Ketiga, pergantian kepemimpinan. Untuk menangani konflik secara cepat, mengganti pimpinan yang terlibat masalah dianggap merupakan solusi. Namun, hal itu tidak akan memberikan jalan keluar. Dengan bergantinya kepemimpinan tanpa menyelesaikan permasalahan pertama, maka akan memicu permasalahan lain timbul. Keempat, rotasi personel. Dengan pemindahan personel yang terlibat dalam konflik tidak akan memadamkan permasalahan yang sudah timbul. Perpindahan personel hanya akan menimbulkan rasa frustasi dan membiarkan konflik berlarut-larut. Kelima, solusi struktural. Memberikan solusi struktural tidak akan efektif dalam menyelesaikan konflik antar kelompok. Memberikan solusi untuk membuat perubahan tatanan tanpa upaya penyelesaian tidak akan memberikan pengaruh yang signifikan. Keenam, orang penghubung. Penyelesaian konflik antar kelompok menggunakan perantara orang ketiga atau penghubung. Tanpa kedua belah pihak melakukan kontak langsung hanya akan menimbulkan miskomunikasi. Selain itu, orang penghubung komunikasi rentan akan memberikan informasi yang kurang akurat dari kedua belah pihak. Ketujuh, hubungan pelapor yang fleksibel. Kedelapan, mediasi dan arbitrasi. Menggunakan pihak ketiga sebagai penengah dan memberikan masukan akan membuat keberpihakan di satu sisi. Pihak ketiga tidak akan menjamin bisa bersikap netral. Hal ini akan menimbulkan berat di satu sisi tanpa menemukan jalan keluar bagi kedua belah pihak. Sedangkan membiarkan pihak ketiga membuat keputusan atas konflik antar kelompok juga bukan merupakan solusi terbaik. Konflik yang terjadi hanya bisa diselesaikan oleh pihak-pihak yang terlibat secara langsung untuk menemukan jalan keluar. Kemudian ada 4 plus 1 langkah memecahkan masalah menurut Rahim dan Bonuma. Yang pertama ada perumusan masalah, yang kedua solusi dari permasalahan, yang ketiga adalah rencana implementasi, yang keempat implementasi rencana, dan yang terakhir ada tinjauan implementasi. Kelima poin tersebut akan dijelaskan masing-masing lebih rinci setelah slide ini. Yang pertama ada perumusan masalah. Jadi perumusan masalah ini dimulai dengan diagnosis sifat sumber konflik antar kelompok. Kemudian rencana implementasi yang terakhir yaitu intergroup akan implementasi rencana. Implementasi itu sendiri Di sini ada perumusan masalah yang pertama ya. Perumusan masalah ini dimulai dengan diagnosis sifat dan sumber konflik antar kelompok. Jadi di sini ada 4 bagian perumusan masalah.
Yang pertama, perwakilan atau pimpinan kedua kelompok menyajikan data diagnostik kepada anggota antar kelompok. Kedua, peserta dibagi jadi beberapa subkelompok dan bertemu secara terpisah untuk membahas masalah antar kelompok yang menyebabkan konflik yang tidak perlu. Ketiga, intergroup membahas dan mengintegrasikan masalah-masalah yang diidentifikasikan oleh kelompok. Yang keempat, intergroup menyusun daftar masalah terakhir. Untuk solusi dari permasalahannya ada 3 bagian ya. Langkah ini melibatkan perumusan solusi alternatif untuk masalah yang telah diidentifikasikan sebelumnya. Jadi di sini ada 3 perumusan solusinya ya. Yang pertama ada intergroup merumuskan kriteria untuk dijadikan solusi. Kedua, sekelompok bertemu secara terpisah dan merumuskan solusi alternatif untuk masalah diidentifikasi dalam langkah 1C dengan mengacu pada langkah 2A. Yang ketiga, intergroup membahas dan mengintegrasikan solusi alternatif. Itu peringkat solusi alternatif untuk setiap masalah. Untuk rencana implementasinya, persiapkan rencana untuk implementasi solusi yang diputuskan sebelumnya. Jadi di sini ada 5 bagian rencana implementasi. Yang pertama, menyiapkan rencana untuk implementasi termasuk pemantauan implementasi dari solusi masalah. Lalu selanjutnya, intergroup membahas dan menganalisis rencana implementasi yang disiapkan oleh sekelompok. Intergroup menyiapkan rencana akhir untuk implementasi dari solusi. Intergroup mengidentifikasikan masalah implementasi, mempersiapkan strategi untuk mengatasi resistensi terhadap perubahan. Intergroup memberikan tanggung jawab untuk mengimplementasi dan pemantauan implementasi kepada individu tertentu. Kemudian rencana implementasi yang terakhir yaitu intergroup akan menyiapkan jadwal untuk tindak lanjut. Jadi sebelum melakukan hal yang selanjutnya atau rencana selanjutnya, intergroup terlebih dahulu akan menyiapkan jadwalnya. Implementasi rencana. Implementasi itu sendiri bisa diartikan dengan pelaksanaan, sehingga implementasi rencana merupakan pelaksanaan rencana. Implementasi rencana di sini melibatkan implementasi aktual dari rencana yang sudah disiapkan. Ada 2 bagian dari pelaksanaan rencana. Yang pertama adalah perwakilan akan bertanggung jawab mengimplementasikan atau melaksanakan rencana yang sudah ada. Yang kedua, perwakilan juga akan bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan rencana tersebut. Langkah selanjutnya merupakan tinjauan implementasi. Tinjauan implementasi merupakan langkah terakhir dalam pemecahan masalah. Tinjauan implementasi ini sendiri dibagi dari 2 sesi. Sesi pertama untuk pencapaian langkah 1, 2, dan 3, dan sesi kedua merupakan untuk meninjau hasil dari langkah keempat. Tinjauan implementasi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama merupakan intergroup bertemu untuk mengevaluasi dampak dari rencana yang sudah ada. Yang kedua, intergroup bisa merekomendasikan tindakan korektif jika hasil implementasi atau pelaksanaan menyimpang dari standar yang sudah ditentukan. Yang ketiga, intergroup akan memutuskan apakah ingin mendaur ulang pemecahan masalah atau menggunakan rencana yang sudah ada. Ya, selanjutnya ada organisasi mirroring ya. Jadi menurut Fordyce dan Will ini pada 1971
organisasi baru ini sama dengan intervensi untuk bisa meningkatkan hubungan di antara 3 kelompok atau lebih ya. Ya, selanjutnya ada beberapa langkah-langkah yang terlibat dalam latihan ya. Jadi di sini ada langkah-langkah untuk melatih intervensi dalam mirroring organisasi ya. Di sini ada 8. Jadi saya akan menyebutkan dari 1 sampai 4 dulu, nanti slide selanjutnya 5 sampai 8. Oke, yang pertama dari manajer kelompok tuan rumah. Jadi manajer ini itu bertujuan untuk menjelaskan tujuan dari pertemuan kelompok-kelompok itu sendiri dan bagaimana manajer itu mengatur jadwal latihan mereka ya, dari jadwal latihan dari kelompok-kelompok tersebut. Lalu yang kedua, konsultan menyajikan temuan diagnosis konflik. Jadi untuk konsultan ini bertujuan untuk menyajikan semua konflik-konflik yang ada dalam kelompok-kelompok yang berpartisipasi dalam latihan intervensi ini ya. Lalu yang ketiga, anggota kelompok yang terkait dalam pekerjaan. Jadi dalam tugas ini anggota kelompok semua kelompok disuruh untuk menafsirkan dan mendiskusikan data yang disajikan oleh para konsultan. Jadi para anggota ini harus mendengarkan dan mencatat semua apa yang dikatakan oleh konsultan ini. Lalu yang keempat, anggota kelompok tuan rumah. Jadi anggota kelompok ini juga harus membahas apa yang mereka pelajari dari kelompok yang terkait dengan pekerjaan kelompok itu sendiri. Dan mereka dapat meminta klarifikasi dari kelompok lain dengan terkait pekerjaan tersebut. Lalu selanjutnya ada subkelompok anggota tuan rumah dan kelompok yang terkait dengan pekerjaan. Jadi untuk langkah ini, subkelompok dibentuk dan diminta untuk mengidentifikasi masalah-masalah antar kelompok yang terkait dalam pekerjaan yang signifikan dan harus diselesaikan untuk meningkatkan efektivitas kelompok tuan rumahnya sendiri. Lalu selanjutnya ada subkelompok melaporkan masalah yang diidentifikasi oleh mereka. Jadi subkelompok ini dalam subkelompok. Jadi para peserta ini harus mendiskusikan masalah-masalah antar kelompok ini dan harus menyiapkan daftar akhir seperti untuk menyiapkan apa tindakan yang harus diperlukan dalam menanggulangi masalah-masalah dalam antar kelompok tersebut. Lalu yang ketujuh, langkah ini dalam kelompok harus melakukan rencana aksi dan strategi agar untuk implementasinya bisa disiapkan untuk setiap masalah oleh kelompok tersebut. Dan yang terakhir, antar kelompok harus meninjau dan menerima rencana aksi dan strategi implementasi dan harus menyepakati tanggal tentatif atau bisa dikatakan harus merencanakan tanggal yang menyepakati tanggal yang tentatif untuk pertemuan tindak selanjutnya. Jadi langkah terakhir ini harus menyiapkan semua dari masalah-masalah tersebut dan kapan mereka akan setuju akan menyelesaikan pada tanggal berapa dan apa tindakan lanjutan mereka.
Kesimpulan pada materi kali ini yaitu intervensi adalah strategi yang membutuhkan perencanaan yang matang dan rumit, memerlukan manajemen yang cermat sehingga biasanya menggunakan jasa konsultan yang efisien. Strategi intervensi ini cocok digunakan pada masalah yang memerlukan solusi antarmuka, memerlukan kolaborasi dari beberapa kelompok yang terkait. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika masih ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan, silahkan bertanya. Jika ada yang masih kurang, mohon dimaafkan. Dan terima kasih teman-teman.